Hai Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Reading kali ini sedikit berbeda. Kita akan bahas tentang orang yang ada di hidupmu, orang yang pernah ada atau orang yang mungkin kamu akan temui nantinya di depan. Jadi kamu tahu nih punya clue seperti apa untuk menghadapi dinamika dalam hubungan ini ya. Lalu kita akan pakai orang A dan orang B. Nanti kamu lihat kamu resonate sama yang mana, atau bisa jadi juga kamu merasa punya energi atau perilaku seperti orang A dan orang B gitu. Jadi karena energi bisa bertukar gitu atau sifatnya dua arah. Kita bahas dari sebelumnya. Kesan pertama yang aku dapat adalah hubungan ini, pertemuan kamu dengan orang ini akan menginspirasi kamu ya untuk lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu, menginspirasi atau bisa men-trigger lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu, menginspirasi untuk kayak gini, kayak berpindah agama gitu, berpindah keyakinan ya, karena di sini ada tema seperti itu yang sangat kuat, atau menginspirasi jadi versi terbaik diri kamu. Nah, mari kita bahas kenapa demikian, karena kontrak jiwa kamu dan orang ini direpresentasikan sama Hermit, sama Hierophant, sama Hangman gitu. Hermit itu energi kontemplatif ya, energi berpikir, mencari jawaban ke dalam, perjalanan spiritual juga bisa gitu ya. Dan ini energi yang ditemuin dalam dinamika hubungan ini. Jadi salah satu atau ada sesuatu kejadian dalam hubungan ini, misalnya kayak kalian menghadapi tantangan bersama dan itu kayak sama-sama men-trigger sesuatu di dalam diri kalian yang bikin kalian lebih jauh dalam perjalanan spiritual atau keagamaan, atau ada salah satu yang mungkin convert, karena kartu berikutnya adalah Hierophant. Hierophant itu berhubungan dengan sesuatu yang udah terstruktur, berjalan turun-temurun, agama-agama yang ada saat ini di seluruh dunia, karena sudah berlangsung lama ya agama-agama yang ada saat ini, dan juga berhubungan dengan tradisi. Hierophant juga bisa berbicara dengan sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan gitu. Lalu kartu terakhirnya adalah ditutup dengan Hangman. Hangman itu pertama berbicara fleksibilitas, pengorbanan, dan lihat kepalanya itu bersinar gitu. Kepala bersinar itu sesuatu, aku mengartikannya sebagai sesuatu yang berubah di dalam kepala kamu. Gak cuma kepala sih, persepsi, cara melihat dunia, atau momen pencerahan, momen hidayah, hal-hal semacam itu ya. Jadi kayak tiga kombinasi ini, makanya tadi aku bilang ada sesuatu tentang spiritualitas atau keagamaan, atau mungkin ada yang menginspirasi atau men-trigger, atau ada yang berubah gitu. Nah ya, makanya energi oracle kamu nih bisa dipahamin ya, indecision. Jadi kayak gambarnya itu dia berdiri di persimpangan jalan, ada dua arah, ke kiri atau ke kanan. Seperti ini dinamika hubungan kamu antara yang jadi sesuatu hal yang mungkin kamu hadapi nanti dan orang ini di depannya. Salah satu adalah memutuskan nih, jadi bertahan atau bertahan dengan pikiran yang baru, spiritualitas yang baru, keyakinan yang baru, atau ternyata jalan yang kamu tempuh berikutnya tidak bersama orang ini gitu ya. Kadang gini, di momen spiritual awakening yang aku pahamin adalah dari orang-orang yang berbagi cerita di YouTube, setidaknya sejauh ini aku pahamin adalah bisa menyebabkan hubungan yang sudah berlangsung selama ini bubar jalan gitu. Antara hubungannya bertambah kuat dan berjalan bersama, atau hubungannya bubar jalan karena memang energinya udah gak match lagi. Apa yang diyakinin udah gak match lagi, apa yang memanggil di hati udah gak match lagi. Jadi hubungan itu bisa jadi ya sesuatu yang udah gak resonate di dalam diri seseorang yang sudah mengalami spiritual awakening, atau momen dia mendapat hidayah atau mendapat panggilan jiwa gitu yang berhubungan dengan keagamaannya gitu. Misalnya gini, contoh, setelah dia terpanggil gitu, kayak ada yang berubah gitu, dia ingin melayani, contoh aja gitu, melayani Tuhan, melayani sesama gitu, atau ingin hidup di biara. Aku bisa kasih contoh seperti itu ya. Misalnya itu kan, misalnya kalau dia sudah punya hubungan selama ini, mau gak mau hubungan itu udah gak masuk lagi nih dalam frame dunia dia yang baru. Seperti itu contohnya kurang lebih. Jadi ada sesuatu perubahan yang signifikan dengan spiritualitas keagamaan dan mempengaruhi dinamika hubungan ini antara lebih kuat atau bubar jalan. Makanya ada energi di persimpangan jalan. Harusnya advice-nya buat kamu adalah temperance. Temperance itu energi alkemi, energi kayak menggabungkan dua hal untuk menjadi sebuah hal yang baru ya. Harusnya
dunia yang baru gitu, dengan momen inspirasi tadi, dengan momen hidayah lagi yang tadi itu harusnya bisa ditransformasi jadi sesuatu yang baru. Ya memang mungkin barunya itu adalah perjalanan baru untuk masing-masing individu, karena yang mengkonfirmasi di dalamnya, di bawahnya temperance itu adalah judgment. Lihat, judgment keluar lagi ya, judgment itu merepresentasikan si orang B, dan judgment juga keluar di advice ya, di bawahnya temperance. Jadi kayak harus ada hati yang berubah, pemikiran yang berubah, terlahir jadi diri yang baru. Dan memang sebagian harus pelajarannya adalah kayak belajar berbesar hati, karena ketika kamu mencintai orang segitunya, kamu akan membiarkan dia, kalau misalnya dia memilih untuk memasuki dunia dia yang baru tanpa diri kamu, ketika kamu mencintai dia seluar biasa itu, kamu akan membiarkan dia memilih jalan yang dia mau gitu. Ketika cinta yang sangat besar itu adalah cinta yang membiarkan, membebaskan untuk dia menemukan apa yang dia cari gitu ya. Beda ceritanya kalau misalnya berakhirnya itu karena berantem mulu, karena ada pengkhianatan, beda gitu. Kalau cinta kamu sangat besar, kamu bisa mengerti perspektif orang ini ketika memilih jalan seperti yang tadi aku bilang ya. Karena setelah judgment, advice-nya adalah Page of Pentacles dan Ace of Pentacles. Salah satunya dia akan berada di titik nol lagi gitu ya. Ini sebuah dunia yang baru, entah untuk kamu, entah untuk orang yang satunya. Dia berada di titik nol lagi karena ini sebuah dunia yang baru buat dia gitu. Dan dia belajar lagi, adaptasi lagi, memahamin lagi, menavigasi lagi. Dia kayak memupuk, kayak membangun sesuatu yang baru gitu. Mungkin secara totalitas gitu ya, seluruh aspek kehidupan dia juga kayak ibaratnya dimulai lagi dari awal gitu. Entah apapun yang terjadi, entah hubungannya spiritualitas, keagamaan ataupun enggak. Jadi ada sesuatu yang signifikan berubah dalam hidup dia. Dan itu mempengaruhi banyak aspek kehidupan dia gitu. Dan itu yang perlu kamu pahamin ya, karena energi judgmentnya itu keluar 2 kali, berarti signifikan ada perubahan, signifikan terlahir kembali. Dan judgment itu merepresentasikan orang BE, kalau nggak salah di Gemini juga seperti itu. Judgment itu merepresentasikan salah satu orang dalam hubungan ini. Dan aku bilang gitu, perubahan itu, tantangan itu sesuatu kayak entah dari dalam dirinya, entah itu dari luar dirinya, kayak situasi yang semesta hadirkan untuk dia terus berubah, terus berevolusi gitu. Dia antara dia mau atau dibikin mau gitu dengan keadaan yang semesta hadirkan. Dan perubahan itu bagian dari perjalanan, kayak sesuatu yang konstan hadir di hidup dia untuk dia terus berubah gitu ya. Nah, itu yang aku maksud dengan energi dia direpresentasikan sama judgment, terus judgment juga keluar lagi di advice kamu. Jadi energi perubahan, energi evolusi itu suatu yang konstan, dan itu mempengaruhi dinamika kamu dan orang ini. Tinggal gimana kayak kalau misalnya kamu si orang A gitu, bisa dipahamin sih, kamu ingin ada buat orang ini, kamu ingin memahami orang ini, kamu ingin bisa jadi sandarannya dia. Dengan energi dia kayak direpresentasikan banyak hal yang datang di hidup dia tuh yang bisa jadi menggoncang dia, bisa jadi kalau keadaan itu memaksa kita untuk terus berubah gitu, biasanya nggak nyaman ya. Biasanya itu kita kalau bisa menolak gitu. Dan bisa dipahamin kalau misalnya kamu posisinya orang A ya, kamu ingin ada buat dia, si orang B nih, kamu ingin ada buat orang B, kamu ingin jadi sandaran orang B, kamu ingin berada di samping orang B ya, entah kamu bisa bantu atau enggak, kamu ingin ada buat dia. Tapi kadang yang harus kamu pahamin adalah itu tadi ya, ketika kamu mencintai seseorang, menyayangi orang dengan luar biasa, atau kamu nggak jadi bagian lagi dalam hidupnya dia, nah itu pelajaran buat kamu adalah surrender, letting go. Ingat, hangman itu adalah surrender, letting go, fleksibel, dan kayak mengalir gitu. Berkorban juga bisa. Berkorban dalam artian gini, ketika kamu membiarkan orang ini pergi gitu ya, kalau skenario-nya adalah dia pergi, itu bagian dari pengorbanan kamu untuk kamu bisa melihat gitu, itu bagian dari perjalanan dia. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bisa dipahamin ya. Atau mungkin ini kamu gitu yang meninggalkan seseorang karena itu bagian dari proses evolusi jiwa kamu. Semoga bisa dipahamin, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.